Gang Yosting selalu masak. Nah, ini tembok sekolah di sini, dan ini rumah aku, rumah masa kecil aku. Aku sampai rela cuci mobil pagi-pagi hanya untuk beli minuman ini. Welcome to the family, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih dari kota Bengkulu. Ini hari Rabu. Jadi sudah berapa hari gue di Bengkulu ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini adalah hari keempat aku berada di kota Bengkulu. Makin betah. Tapi kalau dihitung-hitung juga udah semakin dikit waktunya di Bengkulu, karena aku akan berangkat kembali ke Belanda itu tanggal 3 April. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Aku harus puas-puasin bareng sama keluarga. Aku harus puas-puasin mencicipin makanan yang ada di kota Bengkulu, supaya nanti kalau aku pulang ke Belanda nggak kangen lagi untuk sampai tahun depan. Nah, hari ini ceritanya aku akan mengajak kalian semuanya melihat rumah masa kecil aku, sekolah aku dari SD, SMP, sampai SMA, dan juga tempat dulu aku pernah bekerja. Aku dulu pernah bekerja di salah satu radio swasta. Itu adalah pekerjaan pertama aku saat masih SMA. Banyak cerita di situ. Disitulah awal karir aku pertama kalinya terima gaji, bahagia bisa beli baju. Nah, sebelum aku keluar aktivitas di jalanan hari ini, aku selalu sempatkan memakai handbody dari Binar. Karena ini mengandung SPF yang melindungi kulit kita dari terbakarnya sinar matahari. Dan juga kalian juga wajib visit Binar Klinik yang ada di Flamboyan 1, karena di sana fasilitasnya lengkap banget, bagus banget, dokter Ike-nya ramah banget, dan juga kita mendapatkan pelayanan yang nomor 1. Jangan lupa mampir di Klinik Binar, dan juga jangan lupa untuk Anda yang selalu beraktivitas di luar rumah, pakai handbody dari Binar. Nah, aku udah siap sekarang. Jadi aku mau ke kilometer 8, itu rumah aku waktu kecil, di belakang SD 20. Kalau kalian yang tahu Bengkulu, nah itu di samping SD itu ada gang kecil. Di gang kecil itu persis di belakangnya itu rumah aku. Di sana kita tinggal kayaknya tahun berapa ya? Aku tahun 80 lebih kayaknya, sekitar 78 mungkin, aku nggak tahu persis. Tapi di situ aku dibesarkan sama keluarga aku, sama mama papaku, sama seluruh adik dan kakak. Jadi sekarang kita langsung menuju kilometer 8. Aku mau naik angkot ya. Kenangannya indah naik angkot. Nah, aku udah siap semuanya. Tas, apalagi peralatan bikin vlog udah siap semuanya. Kita langsung cabut ke kilometer 8. Nah, aku akan menggunakan angkot. Kenapa pakai angkot ya? Karena memorinya banyak itu di angkot. Dulu zaman masih sekolah itu kalau nggak salah masih 100 rupiah ongkosnya sekali jalan. 100 rupiah kalau nggak salah, ya benar itu. Dan kita dulu waktu kecil nggak dikasih uang saku untuk jajan ya sama almarhumah mama. Bukan pelit, bukan jahat, tapi karena memang uangnya nggak ada. Kadang-kadang kita juga udah pakai baju sekolah berdua sama adik aku Sela, udah rapi nih bajunya, udah tinggal jalan, terus ngomong, "Mah, minta ongkos mah." Ternyata mama nggak punya duit. Akhirnya kita harus berbesar hati ganti baju lagi dan masuk kamar. Nggak boleh sedih. Karena kalau sedih juga mau ngapain ya? Karena memang uangnya nggak ada, bukan karena mau pelit. Dan jarak aku sekolah dulu dari rumah ke kampung itu di SMA itu, waktu SMA berapa menit ya? Lama banget itu kayaknya. Ada mungkin 45 menit naik angkot ya. Jadi kebayang kalau jalan kaki. Yaudah, ongkosnya aku nggak tahu berapa, 2.000, 3.000. Kita lihat aja nanti ya. Sekarang kita ke bawah, cegat angkot. Oke mas.
dulu kalau nyegat angkot yang warna kuning. Udah berapa tahun nggak naik angkot ya? 3 tahun lebih, 4 tahun, nggak tahu aku lupa juga kapan terakhir kali naik angkot. Tapi aku suka banget loh naik angkot, bener. Aku cegat aja deh yang kemana angkot. Bang, lewat kilometer 8? Oh, Panorama. Oh, bukan kilometer 8? Oke, kasih bang. Bukan lewat kilometer 8, lewat Panorama. Aku nggak tahu angkotnya yang mana ini. Aku kayaknya harus nyegatnya di Semangsip kayaknya sih. Karena di yang dari Parangjati ke sana cuma bisa masuk ke pasar Panorama. Nanti harus nyambung. Aduh, ini angkot warna kuning. Berarti siapa? Pak, lewat kilometer 8 nggak? Ya. Kasih Pak. Iya. Sik. Udah jarang ya Pak ya angkot ya Pak ya? Apa Pak? Angkot udah jarang ya Pak ya? Jarang sekarang Pak. Ya sewanya itu juga susah. Apanya? Sewanya susah sekarang. Oh, tadi aku nunggu di cuma ada angkot hijau yang lewat. Di mana? Di Parangjati. Iya. Mana kalau hijau itu jarang. Kalau hijau itu ke Sampai ke masuk terminal dia. oh terminal ganti oto. Dia jalan danau dia. Oh Jalannya. gitu. Ya dia langsung terminal tapi dia jalan danau. Ya. Oh gitu. Mana jatuhnya ke sini kalau ke Kuning. Jalur kemana? Mereka dari Simpang tadi kan. Ya. Ini Lingkar Barat terus Terus ke Kilometer 8. kilometer 8 terus langsung ke terminal. Iya, masuk ke terminal. Oh. Lewat jalan kilometer 7. Iya. Kalau Simpang SMP lurus kilometer 8 lurus ke SMP. Ya. Mobil biru. Iya. Iya. Nah, ini aku di atas angkot nih, warna kuning. Kata bapaknya itu jarang angkot sekarang. Dulu aku sekolah Pak, pakai angkot Pak, dari kilometer 8 ke kampung. Oh iya. Iya. Asik loh Pak naik angkot Pak. Ya, mana? Iya, zaman sekolah. Waktu masih ongkos 100 rupiah. Nah, saya masih mahal. Ya. Sekarang ongkosnya berapa Pak? 4.000 masih belum ada naik ongkosnya. Dari mana ke mana itu? Ya, dalam Seluruh kota? Iya, dalam 4.000? Jauh dekat ya, Pak. Jauh dekat 4.000. Iya. Tapi jalurnya udah berubah ya Pak ya? Dulu nggak lewat sini Ya, Pak? dulu kan enggak dibagi gitu. Oh, sekarang udah sebebasnya? Iya, dibagi ya. Oh, dibagi. Ya, dulu kan bebas. Iya. Ya, kiri. Jadi sekarang lebih banyak ojek apa lebih banyak angkot Pak? Ya banyak mobil yang luar dari angkot. Taksi ojek, ya, taksi banyak taksi ya Pak ya? Ojek banyak, apa itu yang main online itu yang banyak. Online ya, taksi online. Iya, online. Gue malah pengen naik angkot Pak. Kan kenang-kenangan kan Pak? Iya kan? Jarang-jarang bisa naik angkot. Iya. Dulu ada kuning, kalau perasaan Pak ya, warna hijau, terus Terus kan 5 nih warna. Warnanya? Ya 5. Oh, oke, apa aja? Putih, biru, kuning, merah, hijau. Oh, hijau yang ke terminal tadi. Iya. Oke. Yang ke Unip ada juga tuh. Ke Unip warnanya apa? Ya hijau. Oke. Kalau yang ke Cipangkat itu biru udah Pak ya. Oh, iya. Apa itu? Nanti habis ini naik mobil biru kalau Ya, saya. kalau naik mobil biru. Yang arah Cipangkat nanti. Udah masih nutup setoran Pak sehari Pak? Iya. Masih nutup? Masih ramai penumpang? Kadang dapat, kadang tidak itu aja. Sekarang bisa pastikan. Iya benar Pak ya. Rezeki Pak ya? Iya, tergantung rezeki. Iya, tergantung rezeki betul. Berarti Bapak udah berapa tahun bawa angkot? Tahun aja dari tahun 77 sampai sekarang. So, jangan-jangan Bapak dulu pernah bawa aku ke SMKI kampung Pak? Wah, ya. Mungkin sering. Mungkin ya Pak ya? Iya. Masih angkotnya yang oklet Pak ya? Iya. Yang bukan angkot ini kan baru-baru kan modelnya kan? Dulu kan belum ada. Yang main ketok kaca belakangnya diketok. Itu bener Pak. Ya. Aku juga sempat ngalamin tuh naik kaca yang diketok di belakang. Ya, soalnya kan kacanya kan tertutup. Ya. Panjang itu masih yang mobil gerobak itu. Iya. Kan? Oh gitu ya. Taksi, nah, itu taksi kayak kami itu. Iya, masa mana dulu Iya. mobil itu masuk taksi itu kan di taksi. Taksi. Baru taksi. Ya namanya taksi dulu, bukan angkot. Sekarang kan Iya. beda. Ya.
Kalau dulu Pak ya, waktu aku zaman sekolah ngomong kalau mau berhenti itu ngomongnya minggir. Iya. Sekarang masih? Iya, Iya, betul. Mas. Masih? Ya masih. Masih. Ada, Minggir. ada, Minggir. ya. Ah, Minggir. ya. Berapa jam sehari naik bawa angkot Pak? Ya, istirahatnya sampai sore, sampai maghrib kadang-kadang. Terus pulang ke rumah? Ya baru istirahatnya tuh makan kayak sholat. Oh, sholat, terus pulang ke rumah lagi. Kalau sehari Pak, penghasilannya berapa Pak? Ya itulah aku bilang tadi. Rezeki. Ya. Tapi saya pastikan sekarang. Betul, Memang betul. harus dapatnya untuk mobil 160. Ya. Tapi mobil sendiri kan? Enggak, mobil orang ini Pak. Oh, ini mobil orang. Setoran 40. Ya, Ambilnya 120. Ada Oh. 160 harus dicari. ya untuk betul. mobil. Nah, sisanya baru jajan. Baru kalau nggak dapat duit 200 berarti kita nggak ada apa-apanya itu. Betul. Harusnya paling enggaknya tuh 200 dapat. 200. Ya, itu paling enggak itu. Nah, kalau kurang 200 mana dapat emang kita lagi. Betul. 160 untuk mobil aja. Nah, ini sudah di kawasan kilometer 8. Itu pom bensin dari kecil dulu sampai sekarang. Iya. Tapi udah banyak perubahan ya Pak ya. Udah banyak, emang nggak usah apa. Iya. Nah, cuma bangunannya yang kurang banyak perubahan. Soalnya Iya. seperti di kampung tuh nah, berapa kali tunggu tuh. Situ lah terus dibangun. Harusnya tempat lain kan baru nampak perkembangan itu. Nah, jadi ini kita langsung lewat. Jadi seharusnya berhenti di situ Pak ya, tapi Bapak mau nganterin Pak ya. Udah agak depan dikit Pak. Agak depan dikit Pak. Iya, benar. Oke Pak, sini Pak. Ini aja. Iya betul. Udah lama nggak pulang Pak. Ah, Udah pulang. Udah berapa tahun baru nak pulang? Iya Pak, udah lama pulang Pak. Biasanya Bapak terima kasih. ini Itu buat Bapak. alhamdulillah. Ya biar Bapak tinggal aja cari 40.000-nya Pak ya untuk setoran. Alhamdulillah. Iya. Nama Bapak nama Bapak siapa? Pak, aku Reza Pak. Reza. Iya. Aku Antoni. Iya Pak Tony, makasih Pak Tony ya udah nganterin aku Pak Tony. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Wah. Semoga Bapak sehat, baik, lancar. Bapak jangan semoga sakit. sehat terus ya Pak ya. Amin. Ya Pak. Bapak sehat. Amin. Ya Pak, makasih Mari. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah guys, ini sekolah waktu aku kecil. Namanya SD 20. Ini aku sekolah. Tapi ini sekolahnya udah banyak perubahan. Kalau dulu nggak kayak gini. Ini sekolah tempat aku dulu. Dan aku dulu pernah sekolah TK juga. Posisinya di sana, persis di depan itu. Dan ini masuk ke rumah aku. Ini lokasinya itu deket banget. Jadi hanya seberangan tembok ya rumahnya ya. Nah, ini tembok sekolah di sini. Dan ini rumah aku, rumah masa kecil aku. Banyak kenangan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini ruang tamu. Dulu itu kakak aku ya, kakakku yang nomor 2, Yosi namanya. Ini dulu pernah jadi kamar aku juga, aku nggak tahu jadi kamar siapa sekarang. Ini ruang tamu. Dan ini foto almarhum Papa. Assalamualaikum Pak. Ini aksesoris, udah berapa puluh tahun, aku masih ingat banget, masih ada. Ini masih sama, ini mama aku yang beli. Ini mama aku yang beli, ini mama aku beli. Dan ini lemari juga aku udah nggak tahu nih berapa puluh tahun. Ini ruang makan dulu waktu gempa bumi, apa ada tembok, banyak berubah. Masih ada foto aku di sini. Ini dulu kamar aku ini. Oh, enak dibuka. Nah, ini dulu kamar aku ini. Di depan kebetulan ada tukang bakso. Kita ngebakso dulu. Bakso Sidul. Mau nyebrang. Nah, ini bakso nih. Tugas masih nih. Makan di sini dong. Masih ingat nggak sama aku? Lali ya, Bu. Apa? Lali. Masa lali? Mie ora? Apa? Pak, enggak usah pakai mie. Masa nggak ingat Mas?
Wala, masa wis tuwek. Baksonya aja kan dua-duanya. Baksonya. Dang baksonya aja. Masih jualan juga, Mas? Ya iya lah masih lah kok. Ya tapi nggak apa-apa lah, Mas. Memori masa kecil jadi ya. Aku nggak. Ayo pakai ini. Pakai itu. Oh. Aku pakai kecap. Kecap aja. Ya, pakai kecap. Ini yang mantap ini. Mas pakai ada tetelannya nggak, Mas? Ada. Oh, tetelannya ada pasti ya. Wih, itu Mas. Sambal ya pastilah kalau masa pakai bakso nggak pakai sambal. Sambal. Ini yang punya aku Mas ya. Ya. Oke, kita makan bakso dulu. Ini bakso masa kecil. Si Mas Nuli masih di sini rupanya. Bertahan ya Mas ya. Ini ada tetelannya, ada bakso telurnya, ada bakso kecilnya juga. Cicip dulu lah. Mudah-mudahan rasanya masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih mirip. Makan bakso dulu yuk. Ambo orang Bengkulu yuk. Iyalah. Tinggal di Belanda ya? Tinggal di Belanda. Makasih Mas. Makasih Mas. Lagi libur apa cakap no? Lagi balik kampung. Kopi. Yang ada awak tuh lama gak ketemu, yang perempuan. Ella, Iya. Mana dia? Awak. Angka Barat. Enggak Bal? Jarang kesini gak? Biasanya ada pernah sini. Enggak ada, anakku udah gede. Kan mamang kan adiknya kan. Iya. Baru ingat teman. Bukan dulu agak jelek, sekarang ganti. Ada banyak yang berubah Mang ya? Tidak ada. Balik tambah-tambah ruko ini lah. Kalau gitu. Udah lama di sana. Di Belanda? Lama. Bagaimana masih enak? Masih. Dang, kita masak sambal tempuyak ya? Iya. Sambal tempuyak, dikit udang, dikit petai. Iya. Ya? Petai pacar. Hah? Tua-tua lagi. Banyak petai ya? Iya. Habis makan, aku mau dijemput sama adik aku. Akhirnya nelpon juga. Karena memang agak jalur angkotnya agak susah. Tapi aku seneng banget tadi ngobrol sama bapak yang bawa angkot. Itu dari tahun 70 dia bawa angkot, sampai sekarang masih bawa angkot. Nah, habis ini kita mau bikin salah satu masakan khas Bengkulu, namanya sambal tempuyak. Tempuyak itu apa? Tempuyak itu adalah durian yang sudah difermentasi. Dan itu biasanya kita simpan dulu duriannya sekitar 3 atau 4 hari. Dikasih garam sedikit, ada yang dikasih cabai, tergantung macam-macam ya. Ada yang kasih gula sama garam aja. Nah itu harus ditutup dalam toples yang rapat, yang kuat, selama lebih kurang 3 hari. Nanti itu setelah 3 hari baunya itu akan naik ke atas, sudah difermentasi dan lebih terasa, itu lebih asam. Nah tempoyak ini sendiri atau tempuyak itu enak dibikin sambal pakai santan sedikit, atau mau dibikin sambal tempoyak udang, itu khas Bengkulu banget lah. Itu makannya nikmat banget. Nasi sepiring itu biasanya kurang. Paling enak juga kalau ditambah sama lalapan, terserah mau lalapan apa. Ini kakakku Dang Yosi itu paling pintar masak. Nanti aku akan dibantu sama kakakku untuk masak. Dan cuaca hari ini panas banget ini. Tapi kita duduk di bawah pohon sambil nunggu adik aku Sheila jemput ke sini. Tadi pas ke warung ketemu minuman legendaris. Kalau kalian yang selalu ngikutin YouTube aku dari awal, ini ada ceritanya di balik minuman ini. Dulu saking pinginnya beli minuman ini, harganya Rp350 di toko di Simpang Kilometer 8. Aku sampai rela cuci mobil pagi-pagi hanya untuk beli minuman ini. Gaji 1 minggu aku beliin minuman ini Rp350. Sekarang aku bisa minum lagi ini. Ada sejarahnya di balik minuman ini. Mudah-mudahan rasanya juga masih tetap sama seperti dulu. Pagi-pagi isi mobil cuma untuk beli minuman ini. Nunggu gaji seminggu. Aku sudah dijemput sama mbak ini. Mbak satu ini. Tadi kita beli dulu beberapa peralatan yang menurut aku harus diganti. Betul? Beli
Tuh, aku kalau masak maksudnya aku harus tahu lokasi di mana gitu. Tempat ini, tempat itu. Jadi kalau aku beli baru sekarang alat-alat masaknya, aku tahu di mana tempatnya. Dan sekarang kita lagi menuju ke rumah adik aku, alias si mbak-mbak satu ini. Rumahnya di Lingkar Barat, dan ini aku lagi berada di kawasan Lumpuing. Nah, mungkin untuk yang pernah tinggal di Bengkulu atau warga Bengkulu yang nonton vlog ini tuh pasti kenal lah nih daerahnya di mana nih. Karena di sini tuh ada SMA yang SMA 1 bukan? SMA 1, SMA favorit ya zaman dulunya. Gak tahu kalau sekarang. SMA 1, di mana sekolah SMA 1. Nah, terus dekat sini juga ada kantor gubernur. Dulu banget itu di pertigaan ini ada jual mie ayam, mie pangsit. Saking sukanya sama mie ayam tuh hafal tempat-tempatnya. Sekarang udah nggak ada lagi kayaknya ya. Oh, udah nggak ada, udah jadi kedai. Karena aku tuh penggemar mie pangsit. Mau yang aku sih lebih suka yang gerobak-gerobakan gitu. Rasanya itu lebih apa namanya? Banyak macamnya rasanya. Kalau yang di restoran itu kan standar rasanya. Nah, tapi kalau yang gerobak itu tuh ada yang pakai kecap, ada yang pakai kunyit, masak ayamnya gitu. Nah, itu tuh yang bikin aku tuh suka sama mie gerobak. Tadi udah makan bakso, dan sekarang kita mau masak untuk makan siang, makan sambal tempoyak. Ada yang pernah makan sambal tempoyak nggak? Wajib makan sambal tempoyak ya. Jadi kalau seandainya di luar negeri, kita kan nggak punya tempoyak. Nah, itu tempoyak itu bisa dibeli di supermarket, terus disimpan aja sendiri dalam toples yang kuat. Kalau mau pakai garam, mau pakai cabai, terserah. Ya 3 hari. Apalagi kalau dapat durian yang bagus, itu rasa tempoyaknya itu akan enak sekali. Tuh kakakku tuh di belakang. Kemarin dia sakit sih. Berapa lama Dang sakit Dang? Berapa tahun? 2 tahun. Nah, terus ada stroke ringan gitu. Dan sekarang itu kalau ngomong itu agak susah gitu. Lidahnya agak itu ya Dang ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada yang nonton vlog ini terus punya resep keluarga atau punya obat atau yang tahu obatnya apa, nanti bisa tolong kasih tahu aku ya. Tuh, jadi dari sini kalau ngomong tuh agak kayak susah gitu. Siapa tahu ada ramuan-ramuan dari daerah mana gitu yang bisa untuk mengobati stroke ringan. Tapi dia sekarang udah kayak orang ini, udah kayak orang biasa gitu. Kalau dulu waktu pertama kali aku tuh 3 tahun yang lalu waktu ke Bengkulu tuh kurus banget badannya, jalannya agak susah, dan sekarang udah lancar alhamdulillah. Nah, masak gitu Dang? Iya. Masak. Jadi kita masak Ariko. Tempoyak. Kita masak tempoyak. Tempoyak udang. Nah, Iko bumbunya apa aja Dang? Bumbunya lengkuas, kunyit, jahe. Lengkuas, kunyit, jahe, Iya. laos. Oh, jadi bumbu lengkap. Iya. Bumbu lengkap. Terus kita pakai cabai yang segar. Dan ini ada bawang putih, bawang merah, daun salam dipakai kan? Iya. Oke, daun salam. Tomat nggak? Jadi tomat sisa kemarin kita itu. Dan yang paling enak itu dari sambal tempoyak itu kita pakein pete. Nah, ini kita pakai pete dan juga kita campur dengan udang. Dan kalau sambal tempoyak itu ada yang pakai santan, ada yang nggak pakai santan kan? Iya. Jadi kita hari ini pakai yang santan atau enggak? Santan. Yang pakai santan ya? Iya. Tadi beli wajan dulu. Jadi nanti kalau aku pulang kan ini bisa dipakai lagi. Sekalian lain ini buat apa namanya? Buat hadiah lah buat adik aku. Karena dia juga udah ngurusin Luis dari dulu, bukan karena cuma bapaknya meninggal, tapi memang dari dulu Luis itu termasuk paling dekat sama adikku Sheila, ya kan? Dia juga udah balik rumah sakit, ini udah ngurusin juga. Jadi aku beliin beberapa peralatan rumah tangga, kayak ya lebih ke tempat masaknya lah supaya lebih komplit lagi. Nah, kita tuh buka pete ini dengan cara seperti ini. Tuh. Ya. Tuh. Jadi dibelah 2 langsung. Petenya aku pakai 2 papan. Itu punya pas pisaunya yang baru tuh tajam banget lah, udah pakai pisau ini aja lah. Kata orang sih kalau pisau itu kenalan dulu gitu. Berapa pete Dang?
Pete harganya? 2.000. 2.000 satu papan. Di Bengkulu masih banyak ini yang apa pohon pete. Iya kan? Iya, Pak. Ini bikinnya gampang banget ini sambal tempoyak ini, tapi yang pasti kita harus punya tempoyak yang bagus. Kadang-kadang juga tempoyak itu udah ada yang dicampur sama pisang ya. Jadi kita tuh kenalin baunya itu kenalin tempoyak itu bagus atau enggak itu dari baunya. Sudah, jadi nanti cabai, bawang semuanya digiling kan, nanti biar aku yang giling. Nah sekarang aku mau ulek dulu bumbunya. Kita mulai dari yang besar dulu. Ini cabai merah, tapi kalau kalian mau menggunakan blender juga nggak apa-apa ya. Tapi ini lebih tradisional lagi caranya. Kalau kata orang sih pahamnya itu lebih enak. Gitu juga kalau sambal terasi ya. Kalau bikin sambal terasi itu, wah itu terasinya enak diulek gitu. Kita tambahin garam ya supaya lebih lancar lagi. Nah kita tambahin garam sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin ngulek tangan satu disalahin kata temen aku. Salahin kalau ngulek tuh tangan dua aja ya. Tangan dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, emang benar itu. Emang kayaknya ngulek tangan dua itu lebih ini ya. Lebih bagus, lebih cepat. Nah, tambahin bawang merah, bawang putih, kunyit, sama laos. Semuanya digiling satu. Ini yang sudah aku giling tadi. Dan ini serehnya. Masukin daun salamnya dan juga daun kunyit sedikit. Dan nanti aku akan tambahkan air sedikit dari batu gilingnya ya, atau batu uleknya. Jadi ini tidak ditumis. Kita langsung masak tanpa menumis terlebih dahulu. Ini kita panaskan dulu, petenya langsung dicampur. Dan nanti kalau sudah mendidih ini, kita tinggal masukkan tempoyaknya dan juga santannya. Nah, yang penasaran bentuk dari tempoyak, ini bentuknya. Ini tempoyak kira-kira 1/4 kilo ya belinya. Ini dia kental. Jadi kalau lagi musim, aduh ini baunya. Ini benar-benar bau, ini tempoyak asli nih, ketahuan dari baunya. Ini bentuknya seperti ini ya. Harganya berapa? 1/4? Kalau belanja tidak pernah nanya harga udah. Jadi langsung ambil aja. Kira-kira. 15. Hah? Iya, 10.000. 15. 15.000 satu kilonya, 1/4. 1/4. Oh, 1/4 15.000. Nah, sekarang kita masukkan tempoyaknya, kita campur. Dan langsung kita tambahkan dengan santan. Jadi masak itu barengan. Kenapa tadi agak ditunggu sampai sedikit mendidih supaya air dari tadi kan batu cabenya dibersihin ya. Sayang biasanya gitu suka nempel. Kita keringin dulu cabenya dan kita pergunakan santan yang agak banyak. Ini kayak santannya 1/2 kilo. Iya. Ya. Ini tempoyaknya lagi dimasak. Jangan lupa nih disiapkan udangnya. Nah, ini udangnya sudah dibersihin. Sekarang kita masukin udangnya. Jangan lupa nanti kita kasih micin, kasih garam sedikit, dan untuk penyimbang rasanya gula sedikit ya. Dan kita biarkan ini sampai nanti udangnya matang dan juga tempoyaknya jadi kental. Ini kalau masak tempoyak ya, itu seluruh tetangga ada pasti tahu. Apalagi kalau udah musim durian itu semua rumah tuh hampir rata-rata masak tempoyak. Iya dong ya? Iya. Nah, jadi makanya kalau pulang ke Bengkulu tuh harus masak ini tempoyak. Kalau orang Pontianak juga tahu tempoyak. Pokoknya orang kawasan Sumatera itu pasti kenal tempoyak. Nah sekarang tempoyak ada di YouTube. Bahagia banget bisa memperkenalkan masakan Bengkulu. Aku bangga banget loh jadi orang Bengkulu. Bener bangga banget. Kalau orang nanya aku nggak pernah ngomong yang lain-lain. Aku lahir di Curup tapi gede Bengkulu. Orang mana? Aku orang Bengkulu. Untuk yang lagi merantau, pasti pada ngomong, Bang,
Jahat banget sih lo bang, masaknya begituan, sementara aku lagi jauh. Ini jangan lupa apinya dikontrol juga ya, agak gedein dikit juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai benar-benar kental. Jadi aku ada teman ya, satu orang di Belanda kan, ngomong gini, aku kalau kamu lihat kamu masak pakai tangan satu, aku ingat kakak kamu Yosi. Emang gaya pas aku lihat tuh bener-bener Om Edi bilang Yosi gaya masak. Tangan satu, sambil ngaduk. Apa lo kak kemarin itu? Besut. Besut. Galau. Ditanya elok ngebesut tulanya. Nah ngamuk aja Den. Ngamuk tulah orang Bengkulu kalau ditanya. Kau ngomel kokinya. Ya pula ya. Yang pentingnya bersih. Serak dapurnya ngomel. Ya udah suka ngomel paling ngomak aja. Tahu udah ngomak. Kok kamu Bengkulu nih kan ngecek ngomak tuh. Sekarang kita tambahin garam, gula, dan micin. Ini garam kita kasih, nggak usah banyak-banyak dulu ya, kita kasih dikit ya. Karena tadi ngiling cabai juga pakai garam. Tambah micinnya sedikit dan gula putih. Jadi nggak usah over masaknya. Diaduk lagi dikacau lagi gulai kohan, kacau sampahnya kentalnya tuh, kalau bang udah angke. Kau dikacau nian, but itu kental, padu kuah itu bahasa Bengkulu itu. Nasi papan nih, sedang apa lawannya kadang? Harusnya pucuk iko dang, pucuk kates direbus. Ada pucuk kates. Bukan pucuk kates, pucuk ubi. Pucuk ubi juga, pucuk kates juga lemak. Nah. Aduh, ring mudo. Oh, itu pucuk mudo harusnya tuh. Emang ada pakai petai ya? Ya kenapa pun ya, tambah saya tambah cari mudo, lemak, sekedo, mangku sekedo nih nah. Nah, kita cicip dulu ya. Awak nyicip dulu Den. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang garam ya. Garamnya agak begini kan pede ya. Garamnya kurang kan, agak benyai perasaan awak. Nah, gulai tambah dikit lagi. Dikit aja lagi. Itu kalau bahasa Bengkulu asli kayak gitu tuh. Ya, jadi R-nya itu harus kayak ditekan. di lagu-lagu pakai R-nya R gitu. Nah, kita tunggu ini sampai kental dan langsung kita makan. Makannya duduk lagi di bawah sama dan Yosi. Nah, ini udah mateng. Kita sajikan. Makan rame-rame. Di situ yang di bawah di juta kalau pacakan terima dulu. Nah, aku mau makan sambal tempoyaknya. Tadi nunggu lama banget ini yang lain-lain pada belum datang, jadi udah aku makan aja duluan. Dan kebetulan juga aku dikirimin sama Uni Riza. Dia kirimin makanan dari Jakarta, ini namanya rendang cincang Uni Riza. Aku pingin juga coba ini, jadi dikirimin. Ini bukan endorse ya, karena dia mengucapkan terima kasih karena kemarin waktu aku bikin vlog tentang usaha UMKM bisa ke luar negeri, akhirnya produknya bisa sampai ke luar negeri. Nah, jadi dia mengucapkan terima kasih terus kirimin rendang cincang ini. Aku pengen cobain makan. Oh, lalapan, mau dong? Enggak lah, mau pakai lalapan. Makan itu harusnya itu seperti ini, ada lalapan. Nah, tangan udah cuci. Aku cobain dulu rendang cincang Uni Riza. Ini kayaknya rendang suwir deh lebihnya ya. Enak banget. Ini ada lalapan juga. Perut udah lapar. Itu jam 1:04. Enak banget. Sambal tempoyak juara. Mungkin udah gak makan atau memang enak? Enak kan? Tuh kan? Walaupun tangan Belanda kan enak kan? Makannya udah enak nih. Pakai udang, pakai pete. Kok duriannya masih baru, jadi manis. Iya. Ya, bau juga enak ya, beda ya sama bau itu. Oh makanya, sumpah. Kalau pakai kol. Nah, kali ini di aku seperti janji tadi pagi, bahwa aku akan mengunjungi tempat sekolah aku. Tadi udah SD aku dan rumah aku. Nah, berikutnya aku akan datang ke tempat sekolah aku di masa SMP dan juga
SMA dan di mana tempat aku bekerja pertama kali. Jadi saksikan terus vlognya. Jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe, dan kita ketemu lagi besok hari di cerita Reza Holland lagi di Bengkulu. Be happy for this moment. Welcome to the family.